Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabb Tuhan kita. Allah yang menciptakan alam sempurna ini ya, alam semesta ini dengan sangat sempurna. Alhamdulillah. Dan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bangun, bisa sholat subuh, kita bisa menikmati seluruh anggota badan kita yang berfungsi dengan normal. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berjalan, kita bisa bicara, dan banyak anggota badan kita yang sehat pada hari ini. Maka senantiasa kita selalu bersyukur. Alhamdulillah. Yang kedua, anak sekalian, jangan lupa selalu kita sampaikan sholawat kita, salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi Muhammad idola kita, ingat ya, idola kita adalah Nabi Muhammad. Oke, anak-anak sekalian. Oke, selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kita saat ini sudah masuk di tahun baru Islam di bulan Muharram ya, makanya kemarin kita libur. Tahun baru sekarang adalah tahun 1442 Hijriah. Nah, sekarang tahunnya ini ya 2020, betul, itu tahun Masehi. Kalau tahun Islam menggunakan 1442 Hijriah. Paham ya anak-anak ya? Jadi tahun ajaran baru kita harus punya semangat yang baru. Nah, semangat yang baru. Maka hari ini kita belajar PAI. Kita hari ini akan belajar tentang lanjutan kemarin, cinta Al-Quran. Siapa tahu Al-Quran itu apa sih? Nah, ini di depannya ada Al-Quran nih, Al-Quran. Ya, isinya apa? Nah, ini isinya surah-surah ya. Al-Quran itu isinya adalah ayat-ayat Allah, firman Allah. Ada 114 surah ya, ada 30 juz dan sekitar 6.000 ayat. Nanti bisa hitung sendiri ya. Nah, kita akan belajar Al-Quran karena Al-Quran ini termasuk rukun iman. Rukun iman, jadi rukun iman ada 6 nanti akan kita pelajari. Rukun iman nanti ya, bukan di pelajaran hari ini. Nah, salah satunya rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab, yaitu kepada Al-Quran ya. Nah, Al-Quran ini adalah bacaan wajib bagi setiap Muslim. Orang Islam harus bisa membaca Al-Quran. Nggak apa-apa hari ini masih belajarnya masih Umi 1, nggak apa-apa masih belajar. Ada yang sudah Umi 2, hebat, teruskan. Ada yang sudah Umi 3, ada yang Umi 4, ada yang Umi 5, hebat. Ada yang sudah Umi 5 ya, hebat. Dan ada juga yang sudah Al-Quran, luar biasa, subhanallah ya kalau sudah Al-Quran. Nah, tapi Al-Quran ini harus dibaca setiap hari. Kalau kalian belum bisa membaca Al-Quran, kalian ngaji, baca Umi yang masih jilid 1, baca jilid 1 ya. Karena Al-Quran ini anak-anak, Al-Quran ini akan memberi syafaat di hari kiamat nanti. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan. Kita akan ditolong oleh Al-Quran. Al-Quran akan menolong kita dengan sering kita baca. Maka kita akan ditolong oleh Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran ini banyak sekali keuntungannya ya. Di dalam sebuah hadis ya, kata Rasulullah, kalau kita belajar Al-Quran ya, orang yang belajar Al-Quran itu mendapatkan 2 manfaat. 2 manfaat itu apa? Yang pertama tentu mendapatkan pahala. Setiap kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala. Pahalanya itu bahkan anak-anak, pahala membaca Al-Quran itu dihitungnya per huruf, bukan per kata. Misalnya kalian baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak hitung satu, tapi sendiri-sendiri. Misalnya ya, ada tulisnya Bismillah
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hitungannya adalah ba dihitung 1, sin dihitung 1, mim 1, alif 1 dihitung. Jadi ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ada 19 huruf. Nah, bayangkan kita membaca bismillah saja itu sudah mendapatkan pahala 19 dikalikan kebaikan 10 kebaikan insya Allah ya, jadi nggak ada ruginya. Ketika kita baru membaca Bismillahirrahmanirrahim itu mendapatkan pahala bukan 1 tetapi berapa? 19, jadi nggak ada ruginya. Nah ya, terus yang kedua, pahala pertama tadi huruf, dan pahala yang kedua adalah kita kesulitan membaca itu juga mendapatkan pahala. Oh, betapa maha pemurahnya Allah, betapa maha sayangnya Allah. Kita kesulitan misalnya baca bismillah, bacanya mi. Nah, kita kesulitan ini, ya kesulitan membaca itu dapat pahala. Ya, Allah sayang banget sama orang-orang yang beriman ini. Makanya mulai sekarang kita belajar membaca Al-Quran, harus semangat membaca Al-Quran ya. Nah, dan bagi yang sudah bisa, pahalanya gimana? Orang yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan tartil itu dengan sesuai tajwidnya, bacaannya bagus, makhraj keluar hurufnya juga bagus, itu akan dikumpulkan di surga nanti bersama dengan para malaikat yang mulia. Senang kan kita dikumpulkan dengan para malaikat ya, kalau bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau yang belum bisa tadi mendapatkan 2 pahala membaca dan pahala kesulitan. Makanya tidak ada ruginya kita membaca Al-Quran. Nah, dasar membaca Al-Quran adalah tadi hurufnya kita udah tahu ya, hurufnya alif, ba, ta sampai jim, ha, kho terus sampai hamzah, lam alif hamzah ya. Alif ba ta sa jim ha kho dal dal ra shin shin dan seterusnya. Bisa ya? Nah, nanti nyanyikan. Saya yakin semuanya buku 1 udah selesai. Nanti semangat lagi ya. Nah, kita semangat, kita belajar membaca Al-Quran ya, karena membaca Al-Quran itu banyak sekali manfaatnya ya. Dan anak-anak, ada kisah nih di akhirat, ada orang tua yang sudah masuk surga nih, orang tuanya udah masuk surga, dia protes sama Allah, ya Allah, saya kok banyak mendapat pahala membaca Al-Quran, padahal saya waktu di dunia sedikit sekali ngajinya, bahkan bacanya nggak lancar. Si orang tua tadi ngomong gitu sama Allah. Terus kata Allah gimana? Kata Allah, itu adalah amalan anakmu ya, adalah amalan anakmu, amalan bacaan Al-Quran anakmu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran anak-anak, sekaligus kita juga berbakti kepada orang tua, karena bacaan kita, pahala kita akan mengalir kepada orang tua kita. Nah, anak-anak yang sayang pada mama papa, pada ayah bunda, pada umi abi, baca Al-Quran ya, supaya orang tua juga mendapatkan pahala. Tuh, nggak ada ruginya kan kalau kita membaca Al-Quran. Semangat ya, mulai hari ini kita semangat membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, kitab suci kita, pedoman hidup kita yang akan menyelamatkan kita di dunia ini yang menuju ke surganya Allah ya. Tuh, Yanda pesan itu aja. Ingat selalu belajar membaca Al-Quran, karena Al-Quran ya tidak ada ruginya kita belajar baca Al-Quran tadi. Kita pahalanya banyak, di samping itu juga sekaligus kita berbakti kepada orang tua. Jadi orang tuanya akan mendapatkan pahala juga. Oke, itu yang bisa Yanda sampaikan. Tugasnya kalian tulis huruf alif sampai ya. Ya, alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho sampai ya. Kalian tulis di buku tulis, nanti difoto seperti biasa ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang ada salah. Ingat ya, selalu membaca Al-Quran setiap
hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.